0 Kabupaten Tanah Toraja. Jadi sejauh pantauan kita di gedung ini dari pukul 9 tidak ada satupun anggota dewan yang hadir di kantor. Menurut informasi yang dihimpun, anggota DPR ini ada beberapa orang yang sedang menghadiri musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Namun dari bagian umum juga mengatakan memang kalau tidak ada kegiatan di internal ini atau semacam pertemuan, tidak ada anggota dewan yang masuk ke kantor, yang berlaku nomor 4 tahun 2022 Tribuners. Karena itu banyak kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh instansi terkait, sehingga sistem yang berlaku di Kabupaten Tanah Toraja khususnya dalam ranah pemerintahan itu sistem autopilot atau pejabat lama tetap melanjutkan kerjanya sesuai dengan jabatan lamanya tanpa ada instruksi pimpinan. Jadi ini yang sangat rawan Tribuners, karena berkaitan dengan kebijakan atau kewenangan, di mana tanpa adanya struktural yang definitif, maka banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kepala bidang, camat, hingga lurah, karena tidak memiliki dasar aturan. Jadi mereka dilema masuk, menurut informasi ya, karena beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Tanah Toraja ini yang kita datangi, menurutnya mereka mengetahui posisi atau jabatan sesuai dengan perda yang berlaku. Jadi secara otomatis mereka dinonjolkan ya Tribuners. Ya, jadi karena belum dilantik, jadi secara otomatis mereka ini dinonjolkan, sehingga itu akan berpengaruh kepada kinerja para pejabat, karena banyak hal yang tidak dapat dilakukan tentunya Tribuners ya, karena siapa yang berani memberikan kewenangan sementara kita tidak mengetahui posisi kita. Bahasa sederhananya, mohon maaf, mungkin masih ada Tribuners yang belum memahami. Nah, jadi saya paparkan secara sederhana. Tanpa adanya pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 ini yang saya sudah rincikan tadi, ada kepala bidang, kepala bagian, karena ada beberapa instansi yang menyebutnya sebagai kepala bidang dan ada yang menyebutnya sebagai kepala bagian. Nah, sebelum lanjut saya akan menceritakan kenapa sekeliling. Saya ingin memperlihatkan kepada Tribuners bahwa ruangan di sini kosong. Jadi tidak ada satupun anggota dewan Tribuners ya. Tanpa adanya pejabat eselon 3 dan 4 dan juga sekretaris daerah yang masih berstatus PLT, tetap digelar musyawarah perencanaan pembangunan. Sementara di kecamatan-kecamatan, padahal kan seharusnya menurut informasi dari para pakarnya ya harusnya ada definitif, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita konfirmasi ke pihak bersangkutan. Jadi sejauh saya berkeliling tidak ada ya Tribuners ya, kosong ya. Nah, saya kembali melanjutkan
soal definitif tadi ini, pejabat eselon 3 yang didefinitifkan. Jadi mereka tidak dapat melakukan kinerja atau bekerja secara autopilot. Jadi mereka ini tanpa instruksi melaksanakan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya di periode lama atau di tahun lalu berdasarkan jabatannya itu sesuai dengan perda yang lama, Perda nomor 10 tahun 2016. Nah, jadi sebagai informasi Tribuners, kalau ada perda terbaru, jadi itu lagi yang mengatur tentang struktural, fungsional maupun regulasi-regulasi bersama dengan peraturan bupati dan beberapa kebijakan lainnya. Nah, jadi Tribuners, sistem autopilot ini membuat pelayanan kepada warga tidak optimal karena misalnya mengurus sesuatu. Jadi siapa yang bertanda tangan karena non job ya. Jadi siapa yang akan berhak di situ sebagai camat? Sementara belum dilantik, kan sudah dinonjobkan ya. Dengan terbitnya perda baru, secara otomatis akan dipilih ulang siapa yang akan menjadi camat, lurah, dan kepala bidang atau kepala bagian. Tanpa adanya mereka atau pelantikan itu, siapa yang ditunjuk sebagai camat? Mungkin saja bisa diganti dan bisa jadi dia diperpanjang, tapi siapa yang menjamin? Karena belum adanya kejelasan, dan itu juga sempat dikritisi kemarin oleh anggota DPRD Tanah Toraja soal pelantikan pejabat eselon ini. Ya, jadi sejauh informasi yang kita terima, beberapa pegawai yang boleh dikata 60% dari kantor yang kita datangi, mereka tidak tahu mau lakukan apa. Jadi ada yang nongkrong di halaman, ada yang ngerumpi, dan ada juga yang kerja. Karena itu mereka tidak tahu jabatannya atau posisinya di kantor ini, di instansi-instansi atau PD. Jadi mereka tidak tahu mau kerjakan apa, Tribuners. Ya, jadi beberapa pihak yang kita temui berharap pemerintah segera melantik pejabat eselon 3 dan 4 ini, karena itu memang sudah menyalahi aturannya, khususnya di Musrembang ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, karena ada hal-hal yang tidak dapat diakomodir tanpa adanya eselon 3 dan 4 itu. Ya, khususnya keuangan ini, Tribuners. Kebetulan kita lihat di sini, ini panitia anggaran. Nah, siapa yang berani mencairkan uang negara tanpa mendapat SK yang resmi? Jadi itu juga yang membuat pejabat dilema, karena bisa jadi temuan. Jadi kita cuma jadi semua informasi yang saya sampaikan ini menurut informasi atau data yang kita himpun di lapangan, Tribuners. Barangkali ada yang ingin memberikan informasi atau data-data terkait lagi yang bisa kita tanyakan kepada pemerintah. Sebagai warga Tanah Toraja, ya silakan, Tribuners. Karena saya sekarang bertugas di Tanah Toraja ini dan Toraja Utara, namun sedang berada di DPRD Tanah Toraja saat ini. Jadi barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun diinformasikan,
silakan lempar di kolom komentar atau melalui pesan pribadi. Jadi sudah tersedia email, nomor WA maupun sosial media kita yang lain. Nah, Travelers, jadi semua ruangan yang kita datangi dari komisi-komisi hingga fraksi ya tidak ada Travelers ya, kosong karena adanya ketidakjelasan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan juga berimbas pada DPRD Tanah Toraja. Anggota dewan ini tidak masuk kerja karena kepala bagian ya, kalau di DPRD itu menyebutnya kepala bagian, mereka tidak tahu fungsinya dan tidak memiliki dasar atau wewenang untuk menjalankan perannya. Jadi sekian yang dapat saya informasikan Tribuners. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau diinformasikan, sekali lagi boleh dilempar di kolom komentar atau di chat pribadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.